Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kita kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru, tahun yang baru ini. Seharusnya ini kuliah ini kuliah terakhir. Pak, mohon izin Pak, suaranya kecil ya Pak? Oh, suaranya kecil. Bentar. Tes. Ada suaranya nggak? Ada? Gimana? Jelas nggak suaranya? Ada, tapi kecil, Pak. Oh, kecil. Ya. Kecil banget Pak. Kecil. Mikrofon. Oh, ini. Tes. Jelas? Gimana? Jelas sekarang? Udah jelas? Agak mending Pak sekarang. Agak mending, Pak. Gini jelas? Gimana? Udah jelas belum? Jelas, Pak, jelas. Udah jelas. Bentar ya. Siap, sudah Pak. Ini output ini. Oh ya. Oke. Kita mulai aja kuliah di tahun baru ini. Selamat tahun baru 2022. Ini sudah milenial ke-20 di tahun 2000 ya. Tahun kedua juga. Kita akan membahas tentang tugas. Kebetulan juga beberapa dengan mereka tugas dan rupanya masih banyak yang salah paham tentang man hour. Dan kalau man hour-nya salah, pasti tentu saja nanti Gantt-nya juga salah. Dan mungkin masih kurang mengerti dengan kurva S ya. Nah, ini saya kuliahin sekali lagi deh kalau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen. Baik, ini mestinya kuliah kemarin manajemen proyek teknologi informasi khusus di perancangan jaringan. Nah, ini saya akan memberikan kalau kita membuat sistem informasi itu skopnya seperti ini, lingkupnya seperti ini. Dalam sistem informasi itu ada proses bisnis. Biasanya proses bisnis ini dikelola oleh kalau di fakultas ekonomi dan bisnis itu oleh prodi ilmu manajemen. Kalau di fakultas teknik itu biasanya di ilmunya teknologi industri dan melakukan analisa dan perancangan tentang proses bisnis ini. Tapi sebenarnya termasuk teknologi teknik informatika juga ikut serta dalam proses bisnis ini, tapi cuma sedikit porsinya. Untuk informatika itu lebih banyak melakukan konversi dari proses bisnis ke perangkat lunak dan ke data sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita buat sistem informasi, kita harus buat proses bisnisnya seperti apa, kemudian kita harus buat arsitektur teknologinya. Arsitektur teknologi itu sebenarnya yang urusannya teknik elektro, itu lebih hardware. Sedangkan untuk informatika itu ada di perangkat lunak dan data. Gitu. Nah, itu biasanya makanya ada manajemen data dan manajemen perangkat lunak. Perangkat lunak itu masuk manajemen data. Gitu. Nah, ini arsitektur ini arsitektur itu rancang bangun ya. Perancangannya seperti apa ya? Kalau kita merancang sistem informasi harus merancang ini semua. Gitu. Jadi hati-hati di tugas akhir dengan istilah sistem informasi, karena kalau sistem informasi harus buat ini semua. Kita hanya kewajiban informatika hanya sedikit sebenarnya, hanya di data, di arsitektur data, atau di arsitektur perangkat lunak, atau di arsitektur jaringan. Itu juga bagian teknik informatika. Apa yang dilakukan di arsitektur ketika membuat arsitektur jaringan, yaitu kita harus menganalisis keadaan awalnya seperti apa, kita coba mendesain solusinya seperti apa untuk menganalisis, memecahkan masalah di analisis tersebut, kemudian kita mencoba untuk implementasi dan kemudian evaluasi. Seperti yang Anda ketahui bahwa analisis, desain, dan implementasi dan evaluasi ini adalah tahapan yang sama di
software development life cycle atau system development life cycle ketika kalian belajar rekayasa perangkat lunak gitu. Ternyata di jaringan pun ada namanya network development life cycle. Jadi ini siklus hidup ketika kita mengembangkan jaringan pun mirip dengan software. Ini sekilas saja tentang sistem informasi. Kemudian proyek. Ya, proyek itu adalah satu upaya usaha temporer sementara untuk menciptakan satu produk atau jasa yang unik. Dan biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dan kegiatannya saling berhubungan. Kemudian konsumen itu sangat tertarik untuk kan dia harus memberikan dana untuk proyek itu, dan dana itu harus diupayakan secara efektif dan efisien. Jadi dan waktunya juga harus pas gitu. Jadi jangan terlalu lama, terlalu sebentar juga hati-hati. Terlalu sebentar itu biasanya banyak yang tidak terperiksa. Misalnya kalau definisi proyek ya, yaitu suatu proyek itu pasti membutuhkan sumber daya dan produk dalam penyelesaiannya. Ada beberapa contoh proyek IT, jaringan komputer, bikin software, bikin web, atau bikin infrastruktur kartu ATM juga termasuk itu juga. Tapi ingat, bedanya elektro dengan informatika adalah elektro itu di hardware, informatika itu lebih di software dan konfigurasi. Gitu. Jadi nanti kalau kalian boleh aja bikin project Arduino atau project apa ya, istilahnya ubiquity computing, pakai Android, bisa Android TV, sekarang bisa kalian konfigurasi Android kulkas juga bisa, Android AC juga bisa gitu, bikin smart home bisa gitu. Proyek saya lagi bikin smart RT RW gitu, itu juga bisa disematkan kalau bisa itu juga. Oke, kenapa proyek itu harus dikelola? Karena proyek itu unik dan sulit didefinisikan secara pasti itu karena sasarannya beda, estimasinya harus berapa lama. Nah itu hati-hati, makanya kalian harus tetap ngulik, rajin ngulik, dan kalian diminta tetap sekolah, tetap kuliah gitu ya, kuliah setingginya. Karena buat apa? Buat skill itu buat apa? Buat ini apa nih? Buat kecepatan kalian bekerja, itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian apalagi kalian harus menentukan berapa biaya yang ditentukan. Nah itu kalian mungkin kalau misalnya tidak S1 mungkin tidak akan mencapai upah minimal yang layak gitu ya untuk melakukan satu proyek. Biasanya seperti itu gitu. Jadi istilahnya diburuhin. Nah ini ketidakpastian ini jadi alasan utama dilakukan pengelolaan proyek, manajemen proyek itu. Kemudian proyek itu dikelola dengan koordinasi bersama untuk mencapai keuntungan. Ingat, tapi nggak selalu untung itu berupa uang yang lebih gitu. Jadi kita harus motong material, enggak seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengerjakan satu proyek lebih cepat sedikit aja dari waktu yang ditentukan, itu keuntungannya adalah martabat kita sendiri gitu, nama kita sendiri. Itu yang lebih dituju ke situ daripada keuntungan uang. Mungkin kalau pinter-pinter ada dapatlah 10% kalau kita ngitungnya ya, untuk pinter ngitung di man hour dan bill of material ini tuh. Nah ini atribut proyek ini ada macam-macam. Jangka waktu, maksudnya apa, siapa yang punya proyek, itu si konsumennya, sumber dayanya apa saja yang diperlukan, kemudian peranannya siapa aja di proyek itu, resiko dan asumsinya apa saja, ketergantungannya apa aja antara tugas itu seperti apa, kemudian kalau diperlukan perlu terjadi perubahan organisasi dalam proyek. Ketika kita mengerjakan proyek, kita berubah organisasinya atau kita berubah organisasi yang ada di tempat proyek kita rubah organisasinya kalau perlu, apa perlu seperti itu. Kemudian tentu saja operasi dan lingkungan bisa apakah
eksternal itu akan terpengaruh dengan proyek kita nggak gitu. Itu biasanya terjadi kalau kita bikin bangunan gitu. Di sini individu proyek ada macam-macam, ada manajer proyek, ada sponsor proyek, ada pakar pada materinya, subject matter expert, dan ada technical expert gitu. Ini pakar-pakar ini mungkin hanya perlu kalau dipanggil gitu. Kalau misalnya manajer proyeknya udah mumpuni, ini mungkin pakar ini tidak perlu dipakai. Ini mungkin kalau kita sudah harus berdebat dengan para sponsor mengenai kebutuhan dan masalah pemenuhan kebutuhan dengan uangnya, baru pakar-pakar ini kita hadirkan. Biasanya jarang sekali kalau manajer proyeknya jago banget, makanya kalian harus ikut gitu. Nah, ini manajer proyek itu adalah pemimpin tim yang tanggung jawabnya menjamin semua pengelolaan proyek dan prosesnya teknisnya dikerjakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, yang manajer proyek yang jagoan itu selalu kritis dengan kesusahan proyek itu. Dan mereka harus bekerja dengan sponsor proyek dan tim proyek dan orang lain yang terkait dengan proyek ini untuk mencapai tujuan. Nah, ada triple constraint ya, ada hambatan dalam proyek itu yang jelas, yang pasti yaitu masalah lingkup, masalah waktu, dan masalah biaya. Itu namanya triple constraint. Dan itu pun disebut juga namanya si triple constraint itu disebut project triangle. Ini nanti yang akan kita coba untuk breakdown. Nanti kita breakdown dan kita hitung itu agar kita bisa menjalankan satu proyek. Dan ingat, ini proyek ini temporer. Kalau proyeknya berjadi, udah serah terima, selesai. Udah serah terima dan maintenance selesai ya. Sudah selesai maintenance, kita udah selesai. Gitu. Ini hanya proyek temporer. Kecuali kalian misalnya jadi Pemda Bandung bagian informatika, ya kalian harus maintenance sampai kalian dipecat. Sampai bukan pecat ya, sampai habis masa jabatan kalian. Gitu. Sponsor proyek itu klien, konsumen, dan mereka yang jelas owner dari proyek ini, bahasa Belandanya bohir. Ya. Jadi mereka yang nyuruh membuat ini, mereka yang menentukan waktunya. Tentu saja waktunya harus dirumuskan bersama. Jadi kapan bisa ini selesai dan berapa biayanya dan yang akan dikeluarkan, apa harus dikeluarkan di awal semua atau harus di per termin berapa persen. Jadi di akhir proyek di 20% terakhir bisa diserahkan, nanti selesai maintenance 100% gitu. Itu biasanya per termin seperti itu. Jarang orang ngasih di awal proyeknya. Kemudian subject matter expert biasanya ini ada di sisi klien, biasanya adalah expert di pakar-pakar di bidang tertentu, misalnya hukum, yang mempunyai wawasan tentang fungsional khusus di proyek ini, misalnya masalah hukum. Jadi kalau apakah diperlukan legalitas tentang proyek ini, gitu. Tentang pajak ya, apakah ini perlu di bagaimana pembayaran pajaknya mengenai proyek ini juga perlu. Sebenarnya kalau misalnya manajer proyeknya sudah menyediakan, sudah pintar, ya nggak perlu nih disediakan ini, karena ini bisa mengurangi nilai proyek ya sebenarnya, karena yang mengeluarkan subject matter expert ini adalah klien sebenarnya. Teknikal itu solusi teknis pada masalah organisasi, masalah si proyek ini. Biasanya kalau kita mendatangkan teknis-teknis lain gitu, untuk memberikan penilaian lain ya, namanya penilaian apa ya, penilaian tambahan. Jadi mendukung rancangan kita gitu. Di sini ada sistem analis, sistem designer, network spesialis, program
programmer, graphic artist, trainer, dan lain-lain gitu. Kalau kita bisa menyediakan itu semua di awal, mungkin ini nggak perlu. Ini kalau misalnya di tengah-tengah proyek, kurang ini ya, kurang ternyata proyek kita kurang estetika, kita harus mengubah artis untuk merubah tatanan ini, ya, itu mungkin diperlukan. Tapi ini hanya kalau diperlukan saja secara teknis. Nah, project triangle tadi kita sudah sebutkan triple constraint itu, ya itu yang antara lain scope, lingkup pekerjaannya sejauh mana, waktu, time, batas waktu dari awal sampai selesai pekerjaan, sampai bisa digunakan si project ini digunakan oleh klien, kemudian budget dialokasikan pada tujuan tersebut gitu. Sekali kalau teknologi informasi biasanya di software development yang paling kritis adalah masalah lingkup. Kadang-kadang di tengah proyek kita membutuhkan satu fungsi yang perlu diadakan tapi di luar rencana. Nah, itu harus diadakan satu addendum, perubahan perjanjian proyek gitu. Kalau enggak ya kita loncat dari scope, hati-hati. Kita kalau misalnya dari perjanjian awal lingkupnya segitu ya segitu. Kalau misalnya mau ditambah harus addendum. Kalau merubah addendum itu berarti merubah anggaran lagi gitu, karena ada pertambahan fungsi dan lain-lain. Jadi ingat, project triangle itu lingkup, waktu, biaya, scope, dan budget. Nah, kemudian pekerjaan yang dilakukan itu harus di breakdown satu persatu di namanya work breakdown structure. Ini struktur yang lebih hierarkis, misalnya mengerjakan sambungan. Waktu di soal itu ada pengerjaan sambungan eksternal. Jadi ada menarik kabel dari tiang ke tiang. Pertama, yang kedua menarik kabel dari tiang ke rumah. Itu namanya breakdown. Jadi ini WBS ini digunakan untuk memecahkan tiap proses dan tiap detail. Jadi ini biar perencanaan proyeknya lebih terlihat ya kelihatan bekerjanya seperti apa gitu. Nah, kita cuma melihat mengerjakan sambungan kabel. Kita nggak tahu detail kabel yang mana, kabel yang di tiang, apa kabel Ethernet yang di dalam gitu, atau jangan-jangan kabel listrik rumah. Gitu. Itu nggak jelas, makanya harus detail. Gitu ya. Kemudian ada istilah lagi namanya man hour. Itu adalah rata-rata jumlah pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam waktu 1 jam. Kenapa ini dibuat? Biasanya kalau bule itu ya orang asing Eropa dan Amerika, Caucasian gitu, kulit putih, biasanya mereka menggaji pekerjaan itu per jam. Nah, itu MH itu dibuat berdasarkan beberapa pekerjaan yang dilakukan hingga proyek itu selesai. Misalnya kalau kita bikin rumah waktunya 180 hari, kita punya punya waktu breakdown itu kolomnya ada 180. Di tugas itu waktunya kan 3 jam. Jadi kita punya kolom 3 jam. Dibuat. Nah, ini banyak sekali yang salah kalian membuat tugas ya. Man hour itu dibuat dengan satuan finansial, pakai angka finansialnya, angka rupiah. Di tiap sel angka rupiah. Nah, ini man hour bisa dibuat borongan atau harian. Nah, ini kebiasaan jelek, bukan kebiasaan jelek ya, memang budayanya bangsa kita gitu. Kita bisa mempekerjakan orang secara harian atau secara borongan. Kalau borongan dari awal sampai akhir selesai gitu. Kalau harian setiap hari berapa. Nah, kalau misalnya pekerjaannya curang, dia pekerjaannya malas-malasan bisa 30 hari itu untuk pekerjaan yang hari. Nah, itu hariannya jadi panjang. Nah, itu tidak efektif. Nah, kalau misalnya kalian kurang cakap skillnya, kalian dikasih borongan, misalnya ini borongan ini hanya pekerjaan untuk 7 hari, lewat 7 hari pekerjaan belum selesai, ya nggak mau tahu, udah digaji, selesai gitu aja gitu. Nah, itu misalnya lebih juga, kalian tanggung sendiri. Nah, makanya perlu ditingkatkan skillnya, perlu terus ngulik, perlu terus
mencari pengetahuan itu untuk kecepatan bekerja di sini. Man hour. Bill of itu daftar bahan mentah ini paling mudah, itu kayak menulis kwitansi di toko material sama, jadi bahannya satuannya berapa, banyaknya berapa, jumlahnya berapa, itu kayak nulis bon aja ya untuk beli material berdasarkan satuan pekerjaan, dibuat satuan finansial. Nah, betul. Sama seperti kalian baca yang man hour itu malah menulis pekerjaan di sel, bukan itu. Jawabnya adalah menulis angka rupiahnya berapa di jam itu. Gitu. Nah, ini work breakdown jaringan komputer seperti ini. Nah, ini PDF presentasi sekarang kalian bisa dilihat di kuliah yang ke-11 ya. Nah, kita akan lihat ini man hour. Nah, man hour yang diminta itu seperti ini gitu. Kita lihat di soal itu honor harian engineer itu 150.000, honor harian asisten itu 100.000. Nah, ini engineer ini bahasa halusnya tukang. Kalau asisten itu bahasa tukang halusnya laden gitu ya. Kalau bahasa tukang bikin rumah mah gitu. Rata-rata ya 150 itu mungkin adalah gaji untuk seorang engineer yang berpengalaman gitu, pengalaman lebih dari 2 tahun atau punya tingkatan pendidikan dan pengalaman yang mumpuni di daerah itu. Jadi kenapa dia dibayar segitu, karena dia diharapkan bisa bekerja cepat gitu, apalagi dikasih asisten makin lebih cepat lagi, kecuali kalau misalnya itu sangat sulit, medan bekerjanya sulit, itu lain lagi ceritanya. Di sini pekerjaan yang di breakdown, sambungan kabel fiber optik ke tiang dikerjakan oleh engineer dan asisten. Pada jam pertama ini adalah 15 kali 15%, bobotnya adalah 15%, jadi jam pertama itu 15% kali 150.000 adalah 22.500. Ya, si asistennya dibayar 150.000. Ini dari kabel optik dari tiang ke rumah itu sama 150.000. Jadi kita nanti di bawah itu di jam pertama kita harus menggaji 2 orang ini 75.000 di jam pertama. Jadi kalau misalnya ternyata pekerjaan ini terputus di tengah jalan, gitu. Oh baru narik kabel nih. Jadi sebenarnya pantasnya mereka dibayar 75.000 gitu. Kalau cara orang cara bule ya, seperti itu. Ini dijumlahkan semua. Lihat ini yang saya tulis ini angka finansial semua nih, angka duit semua nih. Jadi dari bobot pekerjaan kali pekerjaan dari gaji pekerja. Ini kan honor harian gitu. Kitanya honor harian, ya anggap aja gitu di jam pertama dia menyelesaikan apa, ya kali aja proyek bobotnya berapa gitu. Meskipun ini gajinya harusnya gaji 8 jam bekerja gitu, meskipun kalau dia selesai dalam 3 jam bekerja berarti dia skillnya bagus. Itu aja. Ini kemudian pekerjaan ketiga adalah sambungan lagi optik ke rumah, seperti pekerjaan nomor 2, karena ini eksternal rumah dan internal rumah itu agak berbeda. Nah, nanti di Gantt chart ada bill of material. Nah, ini adalah instalasi access point. Mestinya salah satu ya, jadi engineer melakukan access point, si asistennya melakukan instalasi STB. Kemudian terakhir biasanya konfigurasi yang benar dilakukan sebenarnya hanya oleh engineer-nya saja, karena dia punya akses ke provider. Ini dilihat di bawahnya itu ada ini per kolom, jumlah per kolom, bawahnya akumulasi. Nah, cara ini akan diulang lagi nanti di Gantt chart
Hanya saja ini pekerjaannya ini kan nomor 1 aja di atas, nomor 5 nomor 7 di bawah. Kalau Gantt yang favorit saya ya sebenarnya boleh aja bentuknya seperti ini, tapi bentuk kurva S-nya jadi aneh nanti. Oke, kita akan lihat di bentuk bill of material. Bill of material ya mudah aja. Tapi yang perlu ditulis dalam materialnya adalah sangat-sangat detail. Ini misalnya jumper fiber optic, SC, LC, SX, simplex, SM jumper fiber optic itu harus komplit semua. Kabelan NYK UTP kategori 6. Ini kebetulan saya nggak punya RJ45 kategori 6 ya, jadi yang ada kategori 5 boleh aja karena hanya perlu dari STB ke access point saja sebenarnya. Kemudian access point itu sendiri, router, access point, router, wifi. Ingat ini access point itu router juga gitu. Cuman dia hanya merubah dari provider ke rumah saja. Gitu. Jadi yang punya IP private yang rumah gitu. Kemudian tentu saja STB setup box yang menghubungkan dengan TV. Nah, ini tanpa disadari sebenarnya kalian kalau misalnya punya STB di rumah, berarti kalian punya komputer satu di rumah. Itu yang banyak orang nggak sadar gitu. Sebenarnya ini bisa dipakai untuk pekerjaan office. Nah, kalian sebagai sarjana serata 1 ini yang diminta gitu, bisa mengolah STB ini jadi komputer yang fungsional, nggak cuma buat nonton drama aja, nggak nonton TV aja, nonton Netflix, nonton drakor dan lain-lain gitu. Sebenarnya bisa lebih dari itu. Saya bisa browsing juga bisa, sebenarnya bisa untuk ke print. Itu kapan-kapan lah itu. Bisa dibahas lagi kapan-kapan. Kemudian, ini saya salah menulis soal ya, tali pengikat kabel, kawat pengikat kabel, mereknya Celery. Tuh satu gulungan kawat gitu. Pakai kawat biasa juga bisa gitu, tapi nggak ada pelindung buat tangannya. Gitu. Ini ada pelindungnya berupa itu aluminium foil buat melindungi itu sebenarnya buat melindungi tangan kita gitu. Kecuali meskipun kita pakai sarung tangan pun tangan kita bisa rusak megang kabel tipis itu gitu. Kemudian tentu saja klem kabel, ini saya juga salah nulis di merek Sukaku 10 mili. Kenapa 10 mili? Karena mungkin lebih dari satu kabel kita klem gitu. Kemudian yang terakhir adalah biaya sambungan internet provider. Nah, banyak yang bertanya kenapa ini bukan masuk man hour. Karena ini sebenarnya jasa ini dihitung sebagai material produk. Nah, ini kalau misalnya nggak ada sambungan internet provider, ya dari mana kita dapat internet? Itu. Ini kita dihitungnya sebagai material. Gitu, meskipun ya itu dikonfigurasi, yang konfigurasinya dilakukan oleh engineer. Gitu. Jadi yang kita bayar di man hour adalah engineer. Waduh, habis. Nah, ini berikutnya sebentar. Bisa lagi. Nah, oke. Nah, ini yang banyak kalian salah. Gantt chart itu bentuknya seperti ini. Gantt chart itu bentuknya seperti kalau kalian jeli warna merah, hijau, biru ini pernah kelihatan di man hour, hanya bentuknya terbalik karena urutannya terbalik. Kalau man hour 1-nya di atas, 7-nya di bawah. Kalau Gantt chart 1-nya di bawah, 7-nya di atas. Sebenarnya boleh-boleh aja dibuat seperti man hour gitu, cuman bentuknya jadi nggak lucu gitu. Ini yang warna kuning ada di atas, sementara si kurva S-nya mulai dari bawah. Yang membuat nggak bagus itu di situ. Nah, kita perlu perhatikan di sini bahwa pekerjaan dan material ini disimpan semua di atas, di dalam Gantt chart. Gitu. Kita melakukan di sini
menulis semua word breakdown WBS, word breakdown structure-nya ada di Gantt chart ini. Di sini ada sambungan kabel fiber optik dari tiang dilakukan oleh engineer dan oleh asisten, dan jumper fiber optiknya juga ada di sini. Kemudian sambungan ke rumah masih pakai jumper fiber optik, itu juga dianggap habis aja itu ya dari dua pekerjaan itu. Kemudian sambungan fiber optik ke rumah, di sini tentu saja kita pakai si tali pengikat, kawat pengikat, dan klem. Nah, baru yang ketiga instalasi kabel, instalasi access point. Kita membutuhkan kabel LAN, RJ45, dan router, akses, dan lain-lain saat ke atas semua. Itu. Biaya sambungan itu ketika kita konfigurasi access point. Biasanya yang punya semua kode itu adalah engineer. Itu semua isinya adalah ini semua isinya adalah finansial, hasil pembobotan finansial semua. Kalau pekerjaan pakai persen pembobotan, kalau material pakai banyaknya berapa? Itu. Dan tentu saja di bawah itu ada jumlah per kolom. Jumlah per kolom ini yang saya tunjukkan ini jumlah per kolom, dan akumulasi. Ya. Akumulasi ini dapat dari mana? Ini adalah pertambahan kolom jam 1 dan kolom jam 2 hasilnya ini. Kolom jam kolom jam 2, total kolom jam 2 ditambah pertambahan di kolom jam 3 hasilnya ini. Nah, dari angka ini yang 0,675.000, 1.339.800, yang 17684 ini kita bisa buat kurva ini. Nah, kurva S itu bentuknya seperti ini. Apa sih gunanya kurva S? Itu sebenarnya buat nyenengin si sponsor, gitu, bahwa kita mendekati rencana. Apakah kita melenceng dari rencana itu kelihatan di kurva S, gitu. Begitu. Jadi nanti kita akan membuat dua macam perhitungan Gantt chart, dua macam perhitungan man hour, dan dua macam perhitungan bill of material. Gunanya apa? Membandingkan perencanaan dan apa yang perencanaan dan pekerjaan yang dilakukan itu apa, gitu. Apakah sejalan dengan rencananya apa tidak? Biasanya meleset dikit. Kalau bisa meleset kurang dari 10%, berarti itu manajer proyek jagoan. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Barangkali ada pertanyaan? Saya lihat banyak sekali yang salah di man hour dan di konfigurasi di Gantt chart. Gantt chart itu disatukan semua pekerjaan, dan mungkin yang bekerja juga bisa lain-lain gitu, mengerjakan lain-lain. Nah, itu kelihatannya di man hour. Gitu. Man hour juga terlihat adalah pembobotan berupa finansial. Gitu. Nah, kita sekarang ada di pertemuan ya, enggak, silahkan. Itu yang Gantt chart, itu yang Gantt chart dibuat manual, garisnya dibuat manual, Pak. Gantt chart ini sebenarnya chart ini, chart line kayak gini. Terus habis itu saya insert mana lain ini yang paling sederhana tuh, dua line. Nah, ini misalnya ini tuh, ini saya hapus, push sumbu X saya hapus, push sumbunya saya bawa, hapus, sumbu X saya hapus. Nah, ini saya tebelin, nggak kelihatan nih, saya ini. Kemudian plot areanya bentar, nggak kelihatan. Plot areanya saya transparan, no fill. Oke. Oh, masih. Bentar, fill dulu.
Ini, nah, format, filenya no fill, nah dia di transparan. Baru ini dicocokkan ke sana sesuai sumbu X sama sumbu Y-nya. Nah, gitu ya ceritanya ini nggak cocok-cocok ini. Nah, dikit-dikit. Nah, itu mungkinnya seperti itu. Kurva S. Siap Pak, terima kasih. Siap Pak, terima kasih. Ini pekerjaannya masih gampang ya. Jamnya masih tahapannya masih jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Nah, nanti mungkin kalian dihadapkan dengan pekerja yang lebih kedua, pekerja yang lebih banyak lagi. Pekerja yang lebih dari 2, kemudian durasi yang lebih panjang dan pekerjaannya banyak gitu. Itu nanti tantangan-tantangan kalian untuk menggunakan Gantt. Ini pertemuan yang ke-12. Saya dari pertemuan 12 ini saya nggak sempat ngasih ini ya, ngasih tentang GNS3, simulator GNS3, entah sempat apa enggak ya. Kita bakal UAS di tanggal 31 itu udah harus selesai semester ini. Jadi mungkin tanggal 28-an itu kita UAS gitu. Nah, saya kasih soalnya aja dari sekarang itu. Soalnya mirip sekali dengan UTS. Hanya sekarang kalian harus mengerjakan man hour, bill of material, Gantt chart, kemudian simulasi. Kalian harus nge-ping tiap laptop dari router ke laptop di ping. Router laptop di ping. Kemudian kalian harus menggambar denah. Nah, di UAS ini ceritanya kalian akan membuat proposal proyek. Jadi sekian kita bikin latihan untuk membuat proposal tugas akhir gitu ya, sekalian aja ya. Akhir. Tapi soalnya mirip sekali dengan soal UTS kemarin. Gitu. Jadi kita akan lihat kematangan kalian sampai di mana. Lihat nanti dibandingkan dengan UTS harusnya berubah sangat jauh ya dengan ini. Sebenarnya saya sangat ingin pakai GNS3 daripada pakai packet tracer. Tapi apakah itu bisa dimungkinkan ya? Saya perkenalkan saja mulai minggu depan ya. Saya nggak tahu. Moga-moga kesampaian. Sampai sini ada pertanyaan lagi selain kurva S tadi? UAS kapan, Pak? UAS kapan, Pak? Tanggal 31 Januari ini sudah selesai semester ini, jadi tanggal 28-an kali ya. Kira-kira tanggal 28 gitu. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita 5 detik terakhir